Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara yang telah lama menunggu. Dan kami dari tim Jeremiah Room mengucapkan permohonan minta maaf karena ada kendala teknis sehingga jam ibadah kita agak mundur sejenak. Namun saya yakin percaya ini tidak akan mengurangi sukacita kita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Boleh yang di rumah lambaikan tangan, sukacita. Saya boleh melihat, wow, tangan-tangan yang bersukacita. Sorakan haleluya. Boleh colek kanan kiri, katakan Tuhan Yesus beserta kamu. Yesus beserta Amin. kamu. Kita telah sampai di bulan Juli di tahun 2021 ini. Semua karena anugerah Tuhan. Bila mana kita ada pada pagi hari ini, semua karena kasih anugerahnya. Untuk itu, kita mau menyorakan sukacita kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Dengan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan. Boleh ikuti saya, katakan. Lebih lagi cuma di masyarakat. Deklarasikan dengan imanmu, katakan Tuhan menetapkan Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan
Saya percaya, saya yang ada di sini dan saudara-saudara yang ada di rumah mengalami sukacita daripada Tuhan. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan. Bila kami ada pada pagi hari ini, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pada pagi ini kami bersiap lebih lagi memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Engkau akan hadir di setiap rumah-rumah. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Lebih lagi katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Lebih lagi katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih kami. Berlimpah ya Tuhan. Kami ucapkan terima kasih. Mari jemaat yang di rumah yang sudah bisa berbahasa roh, naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Shakalarabaya shakalarabaya larabaya shakalarabaya
Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih yang telah Engkau limpahkan pada setiap kami. Bila mana saat ini kami sehat Tuhan, kami masih dapat beraktivitas. Semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami memuji-Mu lebih lagi. Biar setiap mulut kami menaikkan nyanyian dan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Kami ingin meninggikan-Mu lebih lagi. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari jemaat yang di rumah, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Lebih lagi, katakan dengan imanmu di hadapan Tuhan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu Tuhan,
Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkaulah yang layak kami puji dan kami sembah. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan, karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan
bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersiap untuk menerima firman yang akan ditaburkan oleh Bapa Gembala kita. Sebab kami berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Kami siap untuk melayani Engkau lebih lagi. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar saya undang Bapak Gembala, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari
makin bertambah besar anugerah-Mu. Besar Kalau sampai saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh datang memuji menyembah-Mu Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah dan kasih-Mu bagi kami. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Kami butuh, kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu pesan-pesan-Mu bagi kami Tuhan, firman-Mu bagi kami Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Dimanapun kami berada, kami tahu ada hadirat kuasa-Mu bersama dengan kami. Di mana 2-3 orang berkumpul bersatu hati, baik di tempat ini Tuhan, maupun di setiap rumah jemaat-Mu. Engkau hadir menyatakan kuasa kemuliaan-Mu di tengah-tengah setiap kami. Kami butuh tuntunan-Mu menuntun hidup kami Tuhan, supaya kami tidak tersesat oleh dunia ini. Supaya kami tidak dijatuhkan oleh dunia ini. Supaya kami tidak dilemahkan oleh keadaan kondisi yang menekan hari-hari ini. Tapi Kamu mau cakap berdiri tegak. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena ada Roh Allah bersama dengan kami. Karena ada firman Tuhan yang akan menuntun hidup kami. Sehingga kami boleh menapaki setiap jalan hidup kami bersama dengan Tuhan. Maka kami pasti percaya Tuhan, ada kuasa, ada penyertaan, bahkan berkat yang Engkau akan berikan bagi kami. Kami persiapkan hidup kami hari-hari ini Tuhan, untuk menyongsong kedatangan Kristus kali kedua. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu setiap kami. Kami mau duduk diam seperti murid yang mau mendengarkan pesan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Baik, terima kasih. Izinkan saya buka masker, tidak apa-apa ya. Saudara kasih dalam Tuhan, yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, saya juga minta maaf kalau tadi kita terlambat di dalam melakukan ibadah kita karena kita melakukan tes antigen untuk memastikan semua kita yang ada di ruangan ini itu baik dan sehat adanya. Saudara kasih dalam Tuhan, karena ini satu bagian bagi kita untuk mendukung program pemerintah dalam rangka untuk menstop penyebaran virus yang hari ini semakin besar. Saudaraku kasih dalam, tapi kita tahu kita punya Allah yang jauh lebih besar. Katakan amin. Kita tidak dikalahkan oleh keadaan kondisi, kita tidak dikalahkan oleh yang namanya pandemi ini, tapi kita mau bertahan, bahkan kita mau keluar sebagai pemenang di dalamnya. Saudara kasih dalam Tuhan, yang akan saya sampaikan pagi hari ini bagi kita adalah visi yang sudah dibagikan oleh Gembala Pembina dalam ibadah kami kemarin, ya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita sebagai ayat pembuka. Roma 8 ayat 28, firman Tuhan berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin. Amin.
Saudara kasih dalam Tuhan, kenapa saudara kasih dalam saya buka melalui ayat ini? Sebab kita tahu bagaimana perkembangan saat ini saudara kasih dalam Tuhan. Ya, bagaimana perkembangan virus yang semakin berkembang, ya semakin banyak yang mengalami ya terkontaminasi, mengalami sakit karena virus ini. Saudara kasih dalam Tuhan, memang kita tidak pernah tahu bagaimana ya dan seperti apa kelak manusia ke depan ini. Akan tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan dan merencanakan kecelakaan bagi saudara dan saya. Yang hidup dan ada di dalam Kristus Yesus, katakan amin. Sebab kenapa kita tahu bagaimana goncangan yang sudah 15 bulan dari yang lalu sampai dengan saat ini, virus COVID-19 bukan berhenti tapi justru penyebarannya yang semakin masif, saudara kasih dalam Tuhan. Sehingga diingatkan juga di dalam visi kemarin bagaimana gembala pembina kita ya melalui pesan Tuhan dikatakan sejak tahun 2009. Dikatakan pada saat itu bahwa Tuhan berbicara, menyampaikan pesan melalui firman-Nya di dalam kitab Wahyu 2, ayatnya Wahyu 3 ayatnya ke-11, dikatakan bahwa aku datang segera. Saudara kasih dalam Tuhan, di masa dan penantian ya kedatangan Tuhan sesuai dengan kitab Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32, minimal ada 3 hal yang akan terjadi. Dikatakan pada saat itu akan terjadi yang dikatakan akan dicurahkan roh Tuhan kepada bangsa Israel. Akan dicurahkan roh Tuhan kepada saudara dan saya. Katakan amin. Yang kedua juga akan terjadi mukjizat-mukjizat yang besar, yang dahsyat. Yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Katakan amin. Dan yang ketiga akan juga terjadi goncangan-goncangan yang besar. Dan di dalam ayat 32 dikatakan, maka pada saat itu di tengah goncangan yang dahsyat, maka akan banyak orang yang datang dan berseru dan memanggil nama Tuhan. Sehingga kepada mereka yang berseru kepada nama Tuhan dikatakan, mereka akan diselamatkan. Katakan haleluya. Amin. Nah selanjutnya saudara kasih dalam hal yang kedua juga pesan Tuhan. Ya. Yang kedua di dalam tahun 2013 firman Tuhan berpesan menyampaikan, gembala pembina kita juga menyampaikan menangkan pesan dari Tuhan bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus. Dan ini dikatakan sebagai satu yaitu adanya kegerakan yaitu Pentakosta ketiga. Dan dikatakan pada saat itu melalui hambanya yaitu William Seymour. Tahun 1909 dia bernubuat bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya terjadi di Azusa Street. Dan itu tepatnya di dalam tahun 2013 maka gembala pembina kita menangkap ini sebagai satu pesan. Terjadinya kegerakan Pentakosta ketiga. Saudara, kalau saudara baca dalam Kisah Rasul, bagaimana kegerakan yang luar biasa terjadi kepada para murid pada saat itu. Mereka yang tidak dianggap dan mereka yang terbelakang, mereka yang bekerja hanya sebagai nelayan, akan tetapi dipercayakan oleh Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus sehingga terjadilah kegerakan Roh Kudus, yaitu penuaian jiwa. Injil diberitakan. Itu sebabnya dikatakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung muka bumi ini. Katakan amin. Saudara kasih dalam, dari sini kita dapat menangkap sebagai satu benang merah saudara kasih dalam Tuhan, di mana sebelum datangnya Tuhan akan didahului dengan masa-masa permulaan penderitaan, sebagaimana di dalam Lukas 21 dikatakan akan terjadi wabah, itu sakit, wabah yang begitu luas, dan juga akan terjadi penderitaan, akan terjadi kelaparan. Bukankah hari-hari ini juga ini menggambarkan situasi kondisi yang ada di dalam Lukas 21 bicara tentang bagaimana akan terjadi penyakit sampar yang begitu besar. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam informasi yang ada
Penduduk dunia kurang lebih 7 miliar saudara kasih dalam Tuhan. Dan saat ini yang terpapar kena, yang telah meninggal karena COVID ini ada berkisar 4 juta orang. Saudara kasih dalam Tuhan, berapa persen itu saudara kasih? Dan ini belum berhenti sampai saat ini. Saudara kasih dalam, ini membuat satu kekhawatiran menjadi satu ketakutan bagi orang-orang, bagi manusia. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau katakan bagi saudara dan kita yang pagi hari engkau ada di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sedang berkata kepada engkau bahwa apapun yang kau lihat di sekitarmu, apapun bahkan yang engkau sedang alami, mungkin engkau juga yang saat ini sedang terpapar, engkau sedang menderita dan sakit, tapi yakin dan percayalah, Roh Allah ada bersama denganmu, maka Tuhan menggenggam hidupmu, dan engkau bersandar kepada Tuhan, maka firman yang kau hidupi, firman itu akan membangkitkan rohmu, dan engkau akan berjalan dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Katakan amin. Sehingga engkau tidak dikalahkan oleh keadaan sekitar, engkau tidak ditakutkan dengan ketakutan yang luar biasa karena penyakit COVID-19 ini, akan tetapi ada satu kekuatan yang kita alami. Sebab firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Dan seringkali saya sampaikan kepada orang-orang yang sedang mengalami COVID-19, siapapun mereka, baik yang percaya dan yang tidak percaya kepada Kristus, hati yang gembira adalah obat. Kalau tadi ibadah kita mulai dengan pujian, ya kita bersorak kepada Tuhan, Allah sedang membangkitkan rohmu, supaya kita bersemangat menatap ke depan. Tuhan bersama dengan kita, dapat kita lalui, dan kita menjadi pemenang, dan bahkan sampai kita boleh melihat bagian perkara, dan bahkan mujizat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat sekarang memasuki tahun kedua COVID-19 yang sudah semakin masif, saudara kasih dalam semua bidang, ya semua bidang bahkan semua terpuruk, ya bukan sekedar hanya ekonomi tapi juga kesehatan. Bagaimana rumah sakit saat ini, ya mereka kewalahan. Tadi pagi ketika kita lakukan antigen, karena memang kita undang, kita minta suster untuk melakukan itu, dan dia cerita dan dia bilang, Pak, jaga kesehatan semuanya, dan ini lakukan hal yang baik dan positif, dan ini bagian yang harus dilakukan terus agar supaya kita hentikan sama-sama, karena sekarang ini rumah sakit sudah kewalahan, dia bilang sudah kewalahan. Saudara kasih dalam Tuhan, lantas kemanakah kita bersandar? Kemanakah kita letakkan hidup kita? Kemanakah kita fokuskan hidup kita? Apakah kita fokus kepada persoalan masalah? Apakah kita fokus kepada begitu masifnya yang terjadi hari-hari ini, penyebaran COVID-19? Tapi kita mari pagi hari ini, saudara kasih dalam Tuhan, kita memandang di dalam perspektif Allah. Itu sebabnya pagi hari ini, pesan firman Tuhan sebagai tema khotbah ini adalah memandang di dalam perspektif Allah. Sebagaimana tadi saya katakan di dalam apa yang menjadi pesan-pesan gembala pembina, kita bicara tentang aku datang segera, dikatakan, dan juga dikatakan bahwa apa yang kita alami hari-hari ini adalah tentang berbicara tentang Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan sedemikian rupa dan luar biasa, maka terjadi penuaian jiwa di mana setiap orang akan berseru dan memandang kepada Tuhan, dan setiap mereka yang berseru kepada Tuhan dikatakan mereka akan diselamatkan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari saudara kasih dalam. Yang pertama, mari kita melihat dari sudut perseptif Allah bahwa pandemi ini adalah yang pertama untuk menjadikan semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau saya katakan semakin sungguh-sungguh, artinya berarti ada orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Ada orang-orang Kristen yang bermain-main. Ada orang-orang Kristen yang bersantai-santai. Hari ini saya mau katakan bagi jemaat yang Tuhan kasih, tidak ada lagi waktunya kita bersantai. Tidak ada lagi waktunya kita tidak datang kepada Tuhan. Tidak ada lagi waktunya untuk kita bermain-main. Sebab bagaimana hari-hari ini manusia begitu rentan dan manusia begitu dekat tentang yang namanya sebuah kematian oleh karena pandemi yang terjadi hari-hari ini. Lantas kemudian apa yang kita persiapkan? Apakah ketika kematian telah menjelang dan menghampiri kita, apakah kita telah siap dan berkata, aku siap Tuhan? Seperti yang Rasul Paulus katakan, jika aku hidup maka aku hidup untuk Kristus, dan jika aku mati, mati untuk Kristus. Kenapa Rasul Paulus katakan itu? Sebab bagaimana kisah dia keluar, ya dibawa oleh Tuhan untuk mengalami Tuhan, pertobatan yang luar biasa, dan dipakai Tuhan. Bahkan dikatakan lebih daripada 50% daripada Alkitab yang kita yakini percaya ini adalah firman Tuhan, suara Tuhan, dan pewahyuan daripada Tuhan. Itu adalah tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, mari pagi hari ini
Dengan banyaknya korban akibat COVID-19 ini membuktikan begitu rentannya, saudara kasih tubuh manusia. Begitu rentannya tubuh manusia, begitu dekatnya manusia dengan yang namanya kematian. Apa yang kita persiapkan atas hidup kita? Dengar baik, kehidupan kita di atas muka bumi ini, ya hanya sekali. Artinya pertandingan yang diberikan atau kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, hidup di dunia ini hanya satu kali. Lantas kemudian saudara kasih dalam, kalau kita tidak menyadari akan hal ini, maka inilah yang terjadi di luar sana, bagaimana orang bersantai dan bagaimana orang dengan seenak dirinya saja menjalani kehidupan manusia mereka dan tidak pernah bagaimana berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan hidupnya untuk semakin sempurna seperti Kristus Yesus. Oleh sebab apa? Kemuliaan Allah yang hilang di Taman Eden adalah karena manusia jatuh di dalam dosa. Maka penting bagi saudara dan saya agar supaya kita tidak bermain-main dengan dosa. Saudara, kita perhatikan setiap mereka yang menjadi korban daripada COVID-19. Saudara, tidak ada yang dapat menghindari saudara kasih dalam Tuhan. Mereka yang memiliki uang yang banyak tidak akan menjamin mereka tidak terpapar. Mereka bahkan juga yang memiliki jabatan posisi penting dan tertentu ataupun status sosial mereka tidak menjamin mereka tidak terpapar. Saudara kasih dalam, jika kita menyadari akan hal ini, kalau kita menyadari akan hal ini, lantas apa yang dapat menjamin? Saudara kasih dalam, pagi hari ini kita melihat dalam perspektif Allah bahwa COVID ini tidak akan dapat menjatuhkan saudara dan saya. Katakan amin. Keadaan kondisi yang menakutkan ini tidak akan membuat kita terpuruk dan undur dan bahkan tidak melihat bagaimana Allah begitu besar. Kalau orang melihat dan memandang persoalan ini semakin besar, maka saya mau katakan, engkau sedang menutup dan mengkerdilkan iman percayamu. Ketika engkau mengkerdilkan iman percayamu, artinya engkau sedang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Artinya engkau tidak percaya akan karya salib Kristus. Engkau tidak percaya akan kuasa darah Kristus yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Itu sebabnya pagi hari ini saudara kasih dalam Tuhan, perkara apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, mari kita sadari betul bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Rasul Paulus memberikan pesan demikian di dalam 1 Tesalonika 4 yang pertama berkata demikian. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Supaya berkenan kepada Allah. Supaya berkenan kepada Allah artinya ada satu usaha dari kita. Ada bagian yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita dalam rangka mempersiapkan hidup kita untuk menjadi semakin sempurna. Ya, seperti Kristus Yesus. Katakan amin. Dan kemudian dikatakan hal itu memang telah kamu turuti. Apabila memang ini telah kita lakukan dalam kehidupan kita, akan tetapi baiklah kamu dikatakan melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau dikatakan lebih sungguh-sungguh lagi, berarti ada orang yang ada di dalam zona nyaman dan merasa bahwa keselamatan telah aku terima, maka aku kelak akan masuk surga. Dan bahkan keselamatan aku terima, maka aku akan diberkati dengan berkat jasmani yang berlimpah-limpah. Saudara, konsep ini saya mau katakan saudara kasih dalam Tuhan, akan membutakan mata rohanimu, akan membuat engkau terpesona akan apa yang ada di dunia ini. Dan engkau tidak fokus mempersiapkan hidupmu di dalam rangka pengudusan hidupmu. Sehingga di dalam perjuangan pengudusan hidup ini ada satu kesungguhan yang kita lakukan dalam hidup kita untuk terus semakin sempurna melakukan seperti yang apa Yesus Kristus lakukan dalam hidup kita. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan perkara bagi orang percaya bukanlah soal kematian. Tapi perkara bagi orang percaya apakah kita telah siap jika kelak kematian itu menghampiri kita. Itu sebabnya Alkitab katakan berbahagia orang mati di dalam Kristus. Jadi jika itu kelak menghampiri kita, jika kita telah mempersiapkan hidup kita, ya tidak ada yang membuat kita
khawatir dan takut dan tidak siap. Jika kita sepanjang hidup kita dikatakan semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam akhir bulan kemarin ada seseorang yang telepon saya ketika dia katakan, Pak, saya mau pindah rumah nih. Tapi ketika keluarga saya dari kampung halaman tahu bahwa kami akan pindah rumah, dan saudara saya bilang gini, Pak, apa itu? Saya bilang, kalau saya pindah, saya harus bawa air dari rumah yang lama ke tempat rumah yang baru. Dan kemudian sampai di rumah yang baru, kemudian bersihkan rumahmu, pel rumahmu dengan garam. Dan kemudian yang ngepel pun juga, yang bersihkan juga harus orang tuamu, katanya. Aduh ampun, saya bilang, garam mahal. Ya, garam mahal, ya, garam mahal jadi sayang kalau dibuat diambur-amburkan. Lebih baik pakai dan gunakan. Amin. Dan yang kemudian juga kasihan amat ya, orang tua dari kecil sudah lahirkan, membesarkan, bahkan membawa, menghantarkan, menikah, berkeluarga, bahkan sampai memiliki anak, juga harus dibuat lelah capek untuk bersihin rumah. Kasihan amat. Saudara kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose, di dalam Kolose 2 ayat 8 berkata demikian. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab kenapa saudara kasih dalam Tuhan? Jangan sampai saudara kasih dalam Tuhan, kita bergereja, ya, kita beribadah, tapi apa yang kita lakukan? Kita masih pergi ke paranormal, kita masih pergi ya ke orang-orang yang namanya dikatakan orang-orang kuat, paranormal, ya, paranormal. Apa tuh ya? Orang pintar. Saudara dengar berita kemarin yang menubuatkan tahun 2021 akan terjadi chaos yang luar biasa, bahkan juga dikatakan akan terjadi pergantian pemerintahan. Ya, ternyata saudara kasih dalam saudara lihat, orang yang meramalkan itu lebih dulu, ternyata dia tidak lebih pintar, sebab Tuhan kita jauh lebih pintar. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya jangan bermain-main saudara kasih dalam Tuhan. Bilang percaya sama Tuhan tapi masih khawatir tentang makan dan minum. Ya, bilang percaya sama Tuhan tapi masih khawatir akan masa depan. Ya, artinya engkau tidak masuk dalam konsep apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Maka wajar kalau khawatir dan takut. Bicara tentang makan dan minum, apa yang kau pergunakan, kau masih khawatir akan hal itu. Dan kemudian juga saudara kasih dalam Tuhan, engkau bilang percaya kepada Tuhan tapi engkau tidak sungguh-sungguh datang dan beribadah. Engkau menghindari ibadah-ibadah. Lantas apa yang engkau akan lakukan, apa yang kau siapkan dalam hidupmu? Apa engkau cukup hanya beriman, percaya kepada Kristus, tapi engkau tidak menghidupi imanmu? Menghidupi imanmu artinya untuk supaya imanmu terus bertumbuh, ada hal yang engkau asup, ada hal yang masuk ya dari luar ini ke dalam hati kita kepada iman percaya kita, yaitu firman Tuhan, yaitu pujian dan penyembahan. Katakan amin. Atau bagaimana kita dapat intim dan bergaul dengan Roh Kudus, yang dikatakan Roh Kudus berguna untuk memberi nasihat, untuk menolong kita, bahkan menyingkapkan hal-hal yang rahasia jika kita tidak tinggal di dalamnya. Nonsen. Itu sebabnya pagi hari ini, saudara kasih dalam Tuhan, pesan yang pertama, bahwa apa yang terjadi saat dan hari-hari ini, berbicara tentang pandemi ini, adalah untuk menjadikan kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara kasih dalam Tuhan, yang kedua, bahwa kondisi saat ini seakan memaksa kita, dalam tanda petik, memaksa kita. Memang kadang-kala harus butuh dan perlu dipaksa. Manusia daging kita, kalau kita tidak paksa tunduk dengan merendahkan hati kita, maka daging kita akan muncul dan taring manusia daging kita akan muncul. Sehingga kita tidak menampilkan warna dan kehidupan yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya kondisi keadaan saat ini dalam tanda petik memaksa kita untuk banyak duduk diam di kaki Tuhan. Amin. Saudaraku, pesan firman Tuhan di dalam Yesaya 26 ayat 20 berkata demikian. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Perhatikan, saudara, kita saat ini masuk dalam fase pembatasan yang kedua, ya. Waktu itu bicara tentang PSBB ya. PSBB ya, betul ya.
PSBB. Sekarang itu kita masuk dalam PPKM darurat. Saudaraku, sesungguhnya ini adalah satu bentuk pembatasan aktivitas sosial masyarakat, interaksi masyarakat, supaya mereka lebih banyak ada di rumah. Supaya kita lebih banyak ada di rumah. Dan ini adalah satu program pemerintah yang harus kita dukung semua. Ya, pergunakan masker, jaga jarak, ya, banyak cuci tangan. Ya, ini adalah program yang harus kita dukung. Program pemerintah ini, saudara kasih dalam Tuhan. Sebenarnya COVID-19 ini banyak hal pelajaran yang kita telah dapatkan. Contoh seperti kita ibadah online seperti ini. Ya, yang sebelumnya kita tidak lakukan. Dan kemudian juga kecanggihan teknologi saat ini. Saudara sekarang bisa buka Zoom. Ya, sebelumnya mana kita nggak ngerti, saudara kasih dalam Tuhan. Itulah dikatakan dalam keadaan kondisi seperti ini pun Tuhan turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Begitu juga ibadah-ibadah yang kita lakukan yang juga semakin banyak yang hadir. Maka keterlaluan saya bilang, kalau ada jemaat yang dengan alasan tertentu yang tidak relevan, mereka berkata bahwa aku nggak sempat, aku nggak bisa. Maka saya mau katakan ini orang yang kurang ajar, saya bilang. Dia tidak menyadari tubuh dan darah Yesus yang dipakukan di kayu salib. Ya. Jadi tidak ada alasan lagi. Sehingga saya memperhatikan jemaat juga sekarang begitu antusias engkau mengikuti doa-doa. Mengikuti doa hari Rabu, doa hari Sabtu. Demikian juga ibadah-ibadah seperti online seperti ini. Bahkan juga kita sekarang ini sedang melakukan PPM. Ya. Besok hari Senin kita lakukan PPM, bagaimana saya lihat antusias jemaat, maka saudara ikut terlibat karena saudara mau yang dikatakan yaitu memaksa kita untuk banyak duduk dekat di kaki Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, dengan pembatasan ini banyak waktu yang kita miliki untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari maksimalkan dirimu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, dan jangan fokus kepada COVID yang ada, tapi fokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan demikian. Bagaimanakah kita untuk mengatasi ketakutan kita itu? Rasul Paulus bilang gini, kuasai dirimu, jadilah tenang, dan supaya kamu dapat berdoa. Sesungguhnya kegagalan seorang Kristen, saudara kasih dalam Tuhan, bukan karena tidak mampu untuk mengatasi persoalan dan masalah. Akan tetapi karena tidak tenang di dalam menjalani kehidupan. Kenapa tidak tenang? Ya, kenapa tidak tenang, saudara kasih dalam Tuhan? Karena mereka tidak dapat menguasai diri mereka. Mereka tidak dapat menguasai diri mereka. Ketika tidak dapat menguasai diri mereka, maka tidak akan dapat untuk berdoa. Dan ketika orang yang melangkah dengan tidak dimulai di dalam doa, maka saya mau katakan, hasil akhir yang akan mereka lihat ada sebuah kegagalan dan kekalahan, bahkan akan mengecewakan mereka. Tapi jika kita mulai dengan tenang, katakan amin, kita kuasai diri kita, kita berdoa, Tuhan akan menuntun dan memimpin langkah-langkah kita. Tuhan, gimana pujiannya tuh? Menetapkan langkah-langkah orang. Katakan amin. Ya, mari saudara kasih dalam Tuhan. Yesus mengajar kita juga berdoa, dikatakan bila engkau berdoa masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, berdoalah ya kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan menjawab doamu. Katakan amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya seringkali mengalami sesungguhnya pengalaman-pengalaman masalah persoalan yang berat. Ya, saudara lihat mungkin senyum karena memang ya harus seperti itu. Ya, meski kita ada di dalam persoalan masalah, tetap senyum. Ya, jangan cemberut. Ya, jangan tampilkan muka pepaya Depok. Ya, tapi tampilkan wajah kemuliaan Tuhan. Meski persoalan ada dalam hidup kita, tapi kita tahu jalan keluar, yaitu kita duduk dekat kaki Tuhan, kita berdoa. Seringkali saya alami hal ini, baik di dalam pergumulan, mungkin persoalan dalam kantor ya, baik juga di dalam gereja jemaat Tuhan seperti ini. Saudara tidak pikir bahwa saya tidak terbeban untuk berdoa bagaimana supaya kehidupan jemaat Tuhan engkau mengalami Tuhan dalam kehidupanmu. Itu yang menjadi tugas dan bagian saya, mempersiapkan jemaat Tuhan untuk semakin sempurna seperti Kristus, sebab kita adalah murid Kristus yang terpanggil oleh karena Tuhan. Amin. Sehingga saya letakkan, ketika di dalam doa kita letakkan persoalan masalah kita. Selepas kita berdoa, saudara perhatikan, saudara alami ketenangan. Ada beban yang berat yang lepas. Itulah dikatakan kita mengalami Tuhan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, ada cerita gini, saudara kasih dalam. Saya
Ini karena memang sering dulu waktu masa kecil di kampung ataupun karena di Cakung juga itu di depan tempat tinggal kami itu ada sawah ya, jadi sering kali kalau lagi musim-musim hujan ya sering kita mancing, katakanlah mancing, ada mancing belut lah, ada mancing, tapi kadangkala saudara kasih dalam ketika kita mancing belut itu yang keangkat itu saudaraku apa yang dapat itu, kadangkala sering kali itu kepiting ya, kepiting, saudara tahu kepiting ya, kepiting. Nah kepiting ini kalau begitu kita masukkan dia akan begitu cepat nangkep, dan ketika sesuatu yang dia sudah dapatkan itu, dia akan begitu kuat menggenggamnya. Dia nggak akan lepaskan. Dia nggak akan lepaskan. Itu sifat kepiting. Ya, jadi kepiting ini adalah gambaran daripada orang-orang yang tidak dapat mengendalikan emosi, temperamen, dan bahkan kalau punya persoalan masalah, kepengen menggenggam masalahnya terus, nggak mau lepaskan. Saudaraku, kekuatan kita terbatas, tidak seberapa. Ya, kalau engkau genggam terus persoalan masalahmu seperti kepiting yang terus menggenggam, dia tidak tahu bahwa itu adalah siasat yang sedang mau menarik dan mengambil dia. Ya jangan sampai saudara kasih, karena kita terus menggenggam, kita tidak ngerti bahwa ketika kita terus genggam persoalan masalah kita ini, pada akhirnya membatasi kita tidak berekspresi hal apapun. Akhirnya ketemu orang berantem ya. Ada sedikit dengar sesuatu, lantas kemudian cepat naik temperamennya. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, mari firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Yang kedua, agar supaya saudara dan saya untuk banyak duduk di kaki Tuhan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih, dengan apa yang terjadi hari-hari pandemi yang terjadi hari-hari ini, sesungguhnya Tuhan sedang berbicara, yaitu terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Katakan amin. Bukankah hari-hari ini semua juga orang ketika diperhadapkan masalah ini, mereka banyak mencari Tuhan. Ya, artinya di tengah pandemi saat ini menciptakan satu kesatuan tubuh Kristus. Kalau saudara perhatikan gereja-gereja Tuhan saat ini bersatu hati berdoa bagaimana mengambil bagian mengatasi persoalan pandemi ini. Berdoa unity bersama-sama, dan kejadian yang luar biasa pencurahan Roh Kudus di kamar loteng itu karena ada unity para murid menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya unity yang terjadi hari-hari gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini adalah sebagai satu bentuk kesatuan untuk menghadirkan kuasa Tuhan sehingga mengatasi persoalan pandemi sekarang ini. Dan juga untuk mendorong saudara dan saya, semua orang dengan keadaan sekarang ini untuk menguasai yang namanya teknologi media sosial yang sekarang. Tapi jika kita dapat mengerjakan itu, hati-hati saudaraku. Sebab sekarang juga undang-undang IT menanti kalau kita salah, bukan cuma salah karena omong, bukan salah karena bertindak melihat perbuatan kejahatan, tapi karena jari kita yang salah sehingga juga dapat dikenakan sanksi hukuman. Saudara kasih dalam Tuhan, jadi kecepatan teknologi ini sesungguhnya ada sesuatu yang sangat positif yang seperti yang kita lakukan dalam ibadah kita saat ini. Tapi kita puji Tuhan, gereja kita GBI BKP Aston dengan segala keterbatasan SDM yang ada, tapi karena kerinduan kita dengan hati yang tulus untuk terus melayani Tuhan dan juga mengikuti perkembangan teknologi sekarang, sehingga gereja kita sampai saat ini tetap dapat melakukan ibadah online seperti ini. Karena saya punya prinsip yang namanya ibadah tidak ada kata off dan tidak ada kata libur. Amin. Sebab kita melayani perasaannya Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan keseharian kita. Namun kita juga melakukan bagian yang namanya melayani pekerjaan Tuhan. Seperti yang teman-teman sekarang di sini sedang lakukan untuk mempersiapkan jemaat engkau menangkap firman Tuhan, masuk memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Sehingga hidupmu dan hidup jemaat dan setiap kita untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Itu sebabnya saudaraku, mari kita melihat masalah ini ya, yang sekarang ini melalui sudut pandang Allah, bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dan pandemi ini yang terjadi hari ini untuk mendorong, menjadikan kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan pandemi yang terjadi hari ini memaksa dalam tanda petik kita untuk semakin
banyak duduk dekat kaki Tuhan. Dan pandemi yang terjadi hari ini sebagai satu bagian ya dalam rangka yang namanya penuaian jiwa terbesar di akhir zaman sebelum kedatangan. Mari pejamkan matamu sejenak saudara kasih dalam Tuhan. Sebelum engkau menerima roti dan anggur perjamuan kudus yang ada di hadapan saudara pagi hari ini. Mari, apabila sampai dengan pagi hari ini masih ada hal-hal yang mengganjal dalam kehidupan kita. Mungkin itu kesalahan dan pelanggaran ataupun kelalaian yang kita lakukan sepanjang hari dan sampai saat ini. Atau masih ada dosa yang tersembunyi. Pagi hari ini, dengar baik, tangan Tuhan terbuka bagi saudara. Tangannya terbuka bagimu dan bagi saya. Mari hampiri Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mari sampaikan kepada Tuhan. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan pagi hari ini, tubuh dan darah Yesus telah disalibkan bagi dan untuk membebaskan saudara dan saya dari belenggu dosa dan menerima anugerah keselamatan. Dan bilur darah Yesus pasti akan menyembuhkan saudara pagi hari ini. Yakin dan percayalah. Sebab melalui roti dan anggur perjamuan kudus ini mempersatukan saudara dan saya di dalam penderitaan Kristus, di dalam kematian Kristus, dan bahkan di dalam kebangkitan Kristus. Pagi hari ini engkau alami kebangkitan. Engkau akan alami kebangkitan. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Sekali lagi katakan, oleh kuasa darah Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ku menjadi kekudusan-Mu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. saudara kasih dalam Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di tangan kananmu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari masing-masing ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang Kau serahkan, Kau berikan bagi kami Tuhan. Dengan kematian-Mu di kayu salib, dengan kematian-Mu untuk kami mematikan setiap pelanggaran dan dosa kami, dan oleh kebangkitan-Mu memberikan hidup bagi setiap kami. Mari terima kasih Tuhan Yesus. Mari ucap terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sorakan haleluya. Segala puji Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Segala puji syukur hormat kami bagi Kristus Tuhan kami. Kami telah diberkati bagi hari ini. Kami bukan hanya pendengar tapi menjadi pelaku firman-Mu. Kami telah diberkati melalui perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus. Kita yang telah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati, kita akan mendengarkan pengumuman kita seminggu ke depan, saudaraku. Shalom. Puji nama Tuhan. Sungguh diberkati kita di pagi hari ini oleh kebenaran firman Tuhan yang melalui hambanya Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar. Semoga kiranya firman itu menjadi kekuatan kita yang memberkati setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini, sehingga setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini diberikan Tuhan kesehatan dan kekuatan yang baru. Ya, kita mengucapkan setiap kita pada pagi hari ini, setiap kita semua, kita sungguh bersyukur masih diberikan Tuhan kasih karunia-Nya untuk kita bisa sehat pada pagi hari ini. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk hambanya, Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar, yang telah menyampaikan pesan dari Tuhan untuk kita semua jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kiranya Gembala kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan, bahkan kesehatan kekuatan yang baru dari Tuhan, memberkati keluarga Bapak Gembala kita. Puji nama Tuhan. Sebentar saya menyampaikan pengumuman kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Ya, Senin pukul 19.30 WIB ada pelatihan pelayanan mandiri atau PPM via melalui Zoom.
Ya, bagi saudara-saudara semua yang telah mendaftar dari kemarin-kemarin, semoga diharapkan kita bersama-sama kembali hadir bersama-sama di hari Senin malam, yaitu pukul 19.30. Terus Selasa pukul 11 ada 2 terobosan bagi saudara-saudara, bahkan kaum ibu bisa mengikuti 2 terobosan. Terus ini dilakukan juga melalui via Zoom. Rabu pukul 19 ada juga Menara 2, tetap kita lakukan melalui via Zoom di pukul 19 atau di jam 7 malam. Jumat pukul 19 atau jam 7 malam ada juga kul tetap melalui via Zoom, yaitu kul Daud dan kul Yobel Glory. Terus Sabtu pukul 5 WIB ada 2 fajar atau kita bersama-sama lagi di 2 fajar tetap melalui dengan via Zoom. Sabtu pukul 17 ada juga kul sekolah minggu. Nah, diharap semua untuk anak sekolah minggu bersama-sama dengan para gurunya mengikuti kul sekolah minggu. Ya, puji nama Tuhan, sampai di situ pengumuman seminggu ke depan. Dan untuk itu mari kita berdoa sebentar. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur di pagi hari ini Tuhan, karena Kau masih limpahi kami kasih karunia-Mu. Kau berikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan Yesus di pagi hari ini, sehingga kami dapat bersama-sama beribadah, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau di tempat-Mu yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan, sebentar kami akan berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pokok-pokok doa kami ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan dan mendengarkan setiap keluhan bahkan doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami membawa bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lawat, jamah, pulihkan, berkati ya Tuhan bangsa kami ini Tuhan Yesus. Di dalam satu kesatuan Republik Indonesia ya Tuhan. Biarlah lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kau berkati setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus. Dari presiden, wakil presiden sampai pemerintahan terendah sekalipun Tuhan Yesus. Jamah lawat mereka Tuhan Yesus. Sehingga mereka takut akan Engkau. Mereka diberkati, mereka dipulihkan, bahkan mereka dikuatkan, bahkan disehatkan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, secara tak gentar-gentar kami Tuhan, tak putus-putus kami Tuhan, membawakan negara kami ini Tuhan, bahkan para pemimpin kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di mana keadaan sekarang ini Tuhan Yesus terjadi ya Tuhan Yesus, proses yang sangat luar biasa atas muka bumi ini Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan melalui proses ini Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa kembali kepadamu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan mereka mengaku bahwa Engkau juru selamat dan bahwa Engkaulah menjadi tabib yang luar biasa yang menyembuhkan segala penyakit ya Tuhan, yang menyembuhkan segala masalah dari muka bumi ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap jiwa-jiwa Tuhan yang ada di bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya bahkan di seluruh dunia ini Tuhan, mereka mengaku bahwa Engkau menjadi juru selamat, menjadi tabib yang luar biasa, tabib yang agung bagi sakit penyakit yang ada pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jamah berkati, pulihkan bangsa kami ini Tuhan dari segala proses yang ada sekarang ini Tuhan, bahkan segala ya Tuhan Yesus keterpurukan bangsa kami ini Tuhan, bahkan dari sosial ya Tuhan Yesus, budaya, bahkan dari politik ya Tuhan Yesus, bahkan sosial ekonomi Tuhan yang ada bangsa kami ini Tuhan. Jamah pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami ini Tuhan. Angkat bangsa kami ini Tuhan dari persoalan krisis ekonomi yang terjadi sekarang ini Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa, setiap jiwa-jiwa mereka Tuhan Yesus, mereka dipulihkan ya Tuhan Yesus. Mereka disembuhkan Tuhan Yesus, dan mereka mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami ini Tuhan Yesus, yang memulihkan bangsa kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas bangsa kami Tuhan, yang melawat setiap jiwa-jiwa Tuhan Yesus, sehingga mereka bertobat dan mengaku bahwa Engkau Tuhan menjadi juru selamat mereka, menjadi tabib yang agung bagi kehidupan mereka Tuhan Yesus. Dan di mana keadaan sekarang ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang terpapar ya Tuhan oleh sakit penyakit sampar ya Tuhan, yaitu COVID-19 Tuhan. Kami tidak mengerti ya Tuhan Yesus, tapi ada jalan-Mu yang lurus ya Tuhan. Sampai kapan berakhirnya Tuhan Yesus cobaan ini Tuhan atas muka bumi ini Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah tangan-Mu yang berkuasa, yang memulihkan
Ya Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan, bahkan dunia ini Tuhan, karena Engkau Alfa dan Omega ya Tuhan Yesus. Karena dalam tangan-Mu Tuhan bangsa dan negara kami, karena dalam tangan-Mu dunia ini Tuhan, Engkau telah menciptakannya, bahkan setiap isinya Tuhan Yesus, bahkan seluruh isinya telah Kau ciptakan ya Tuhan. Maka Engkaulah yang mengetahui akan kapannya berakhir keadaan sekarang ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa tetap untuk setiap ya Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, bahkan hamba-Mu di pusat ya Tuhan, Bapak Insinyur Nikonoto Harjo Tuhan, bahkan keempat wakilnya Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu yang menjamah melawat mereka Tuhan Yesus, mereka disehatkan dan dikuatkan Tuhan. Dan begitu juga Tuhan Gerayan 8 ya Tuhan Yesus, Bapak Wiku Biliono, Tuhan jamah berkati Tuhan, bahkan kedua wakilnya Tuhan Yesus, bahkan gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Rudi Siregar ya Tuhan, bahkan para wakilnya Tuhan. Tuhan jamah berkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Angkat hamba-hamba-Mu ini Tuhan semakin naik Tuhan Yesus. Biarlah rencana-Mu Tuhan, biarlah apapun isi hatimu Tuhan, biarlah melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan dinyatakan atas setiap Tuhan, setiap anak-anak Tuhan di muka bumi ini Tuhan Yesus. Terpujalah Tuhan, biarlah kami serahkan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan gereja-gereja Tuhan, Tuhan jamah lawat Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus, di mana terjadi goncangan, di mana keadaan sekarang ini Tuhan, gereja-gereja-Mu terguncang ya Tuhan, iman setiap gereja-Mu Tuhan. Mari Tuhan kuatkan, teguhkan ya Tuhan Yesus setiap gereja-gereja Tuhan, sehingga di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan secara besar-besaran untuk memulihkan setiap gereja-gereja Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mereka yang telah mungkin mereka Tuhan terpapar oleh sakit penyakit virus COVID-19 Tuhan, oleh tangan-Mu Tuhan mereka sembuhkan ya Tuhan. Tuhan sembuhkan setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Tuhan kuatkan, teguhkan setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk setiap para medis Tuhan, bahkan rumah sakit Tuhan, biarlah lawatan-Mu terjadi Tuhan, sehingga banyak jiwa yang disembuhkan ya Tuhan, banyak jiwa yang dipulihkan ya Tuhan, karena Engkau melawat setiap rumah sakit, bahkan para medis ya Tuhan Yesus. Terpujalah Tuhan, dan kami berdoa untuk secara khusus ya Tuhan untuk jemaat BKP Aston Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu yang terjadi untuk setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan kesehatan setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan ya Tuhan ekonomi setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan Yesus. Cukupkan kami Tuhan dalam segala keadaan pada saat ini Tuhan Yesus. Secara materi cukupkan kami Tuhan, bahkan kesehatan kami Tuhan, biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Pegang teguh hati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, biar jangan ada anak-anak-Mu yang tersesat Tuhan, mendengarkan ya Tuhan informasi hoak yang ada sekarang ini Tuhan Yesus. Tapi biarlah kuasa-Mu Tuhan yang meneguhkan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus, sehingga mereka kuat dan teguh di dalam pengharapan kepada Kristus Tuhan Yesus. Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan Yesus, yang bermasalah bahkan yang dalam persoalan apapun Tuhan Yesus, Tuhan jamah mereka Tuhan. Tuhan keluarkan dari segala persoalan apapun yang terjadi bagi anak-anak-Mu, jemaat-Mu GBKP Aston Tuhan. Terpujalah Tuhan, sebentar kami akan akhiri doa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkuasa atas setiap segala doa-doa kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Katakan kepada Dia, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tangga suami, istri, anak-anak. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di ladang. Diperluas daerah, diperluas usahamu, diberkati hidupmu berlimpah-limpah. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, angkat kedua tanganmu. Kiranya
Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus berkati, sampai berjumpa dalam ibadah kita minggu depan. Ingat saudaraku, ibadah kita masih melalui online Zoom seperti ini. Tuhan Yesus berkati. Saya akan sapa saudara. Dan yang kedua, jangan lupa besok kita ada pelatihan pelayanan mandiri. Ikuti semua saudara kasih dalam Tuhan, ya.